Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Halo, kenalin nama aku Zahra. Aku masih umur 15 tahun, aku masih duduk di bangku SMA kelas 11. 15 tahun? Iya, Aku 15 tahun kelas 3 SMP. Kelas 11 kan kelas 2 SMA. Aku 17 tahun. Kamu Axel dah? enggak. Aku tahun ini sih 16, tapi masih September 12. Tapi masuknya TK umur 5 tahun. Iya, aku SD. Oh langsung SD. Enggak, aku SD-nya itu kan harusnya 7 tahun, tapi aku 6 tahun udah masuk. Oh emang mendahului. Berarti rata-rata temanmu umur sekarang umur 17. Iya. Oh ya udah. Jadi suka iri kalau sama teman-teman yang udah bikin KTP. Oke kita lanjut. Jadi di sini tuh aku sama Zahra ini kan salah satu cafe shop enthusiast ya. Tapi sementara di Banyuwangi masih ya? Masih di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi ini mulai sejak tahun 2018 awal apa akhir ya? Aku kurang tahu juga sih, tapi setauku itu mulai tahun 2018 itu udah mulai rame cafe shop. Ya bukan rame sih, mulai nge-up ya, cafe shop mulai nge-up. Iya. Mulai 2018 itu. Terus 2019, 2020 sekarang wow tambah banyak sekali. Banyak. Sangat menjamu banget. Di daerah sini aja itu yang baru tahun ini mungkin ada 3 maybe. Kalau di daerahmu 3 ada tapi ya? Enggak ada. Klaten itu enggak ada coffee shop. Jadi dia kalau mau ngopi tuh jauh-jauh banget. Jauh, lumayan. Terus kamu kapan mulai menjelajah kafe? Aku mulai menjelajah kafe itu dari SMP kelas 9 akhir setelah dari wisuda online. Aku di situ mulai tertarik sama coffee shop dan mulai mencoba. Tapi itu karena tempat pasti ya? Iya, yang pertama sih cuma iseng-iseng aja karena kayaknya asik deh ke coffee shop gitu. Berarti cuma karena kayaknya asik? Iya, kayaknya asik ya udah gitu. Waktu aja. itu beneran asik gak? Enggak juga, karena aku tuh ke coffee shop tuh sendirian, jadi masih agak anak introvert juga. Jadi ya udah, cuman pesen, bayar, duduk, minum, pulang. Gitu. Padahal jauh. Iya, padahal jauh. Tapi ya nganu ya, kamu di sana juga nggak sekedar untuk gitu aja ya. Kamu konten juga kan? Iya, berjalannya waktu, kalau cuman ngabisin duit aja kayaknya enggak deh. Jadi mencoba untuk mencari hal baru ya sama konten itu. Tapi ya kalau di pengalamanku, teman-teman yang lain maksudnya, ke cafe shop itu kan banyak hal ya. Ketika dia ke cafe shop tuh cuma pesen satu itu bisa 15.000 anggapannya, itu bisa sampai berjam-jam. Iya. Jadi kalau ngabisin duit banget sebenarnya ya enggak sih. Cuma mungkin ngabisin waktu. Tapi kalau kamu enggak mungkin ya? Enggak. Aku tuh kadang kalau ke coffee shop suka lama, tapi juga aku pesen itu berkali-kali sih. Jadi kayak nggak enak aja gitu. Ya kayak merasa apa ya, nggak Kamu enak sadar aja diri. gitu. Sadar diri sih. Jadi buat teman-teman yang Yang kayak gitu mohon sadar gitu, diri. ya. Jadi dia kan salah satu konten kreatornya cafe shop. Kamu aja deh yang bilang aja kamu konten kreatornya modelnya gimana. Aku tuh apa ya, konten kreator yang masih junior bisa dikatakan gitu. Terus kalau dibandingin sama teman-teman yang udah apa ya, yang udah pro gitu tuh masih kalau ngobrol sama mereka, terus kalau misalkan diajakin collab sama mereka itu aku masih belum ada apa-apanya juga sih, kayak masih remahan payek gitu kalau di samping mereka. Cuman dari mereka-mereka itu nggak pernah ngerasa high gitu, selalu bisa Buat sharing ya? buat sharing dan nggak, aku sejauh ini ketemu konten kreator yang di atas aku tuh gila sih, berbagi ilmunya tuh nggak pelit gitu loh. Dari situ melatih skill juga sih dari ilmunya teman-teman tadi gitu. Tapi skillnya kayak gitu itu kamu dari apa? Maksudnya apakah dari pengambilan gambar atau dari editing atau dari banyak hal gitu? Kalau sharingnya sama orang-orang yang seperti itu, apa dari malah yang dipakai kameranya gitu? Sebenarnya hampir semua bisa mencakup itu sih, dari
apa ya, presisi ambil gambarnya, terus kayak ngeteknya juga itu juga ada ilmunya sebenarnya. Jadi nggak asal foto bagus gitu Gak aja. asal jepret gitu ya. Iya, nggak jepret. Jadi bakal kalau misalkan mau foto itu bahkan bisa sampai 20 foto dalam satu objek. Karena ya gitu, mendapatkan foto yang pas itu nggak cuma sekali. Dan juga nganu ya, ngerasa gak sih? Sometimes kalau aku ngefoto something gitu ya, walaupun banyak yang tak foto, satu tempat aku ngefoto banyak maksudku, walaupun kayak gitu, di sini aku merasa bagus tapi di rumah kadang aku merasa enggak. Kamu pernah ngerasa gitu gak? Pernah. Iya Pernah. kan? Jadi udah ngebanyak foto banyak, cuman pas mau diedit kayak wah kok gini semua gitu. Iya. Akhirnya aku tunda deh, akhirnya kesana lagi buat tag lagi. Soalnya kadang yang menurut kita bagus saat itu nggak mesti ketika kita pulang udah masih bagus gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Bener. Pasti biasanya soalnya nggak tahu sih ini dialamin semua fotografer apa enggak. Aku bukan fotografer sih. Cuma ya suka moto dikit-dikit lah Iya. ya. Cuma yang aku alamin tuh kayak gitu kebanyakan tuh. Apa yang menurut kamu bagus sekarang jangan anggap itu bagus nanti. Kayak apalagi jauh itu terus pas nyampe rumah mau diedit fotonya nggak ada yang bagus tuh. So sad. Aduh, langsung moodnya berantakan banget. Tapi kamu so far kan dapat feedback dari itu. Dari hobi foto-foto maksudku. Iya, dari hobi foto itu dapat feedback itu karena aku dikenalin ke apa ya, banyak kenalan teman-teman, terus ada yang ngasih aku job sih. Jadi dari aku konten tadi itu ada yang suka sama kontenku, dia berani ambil aku, dia juga nggak keberatan kalau misalkan alatnya masih seadanya, karena katanya sih kalau dilihat dari hasil itu kayak nggak mungkin kalau ini dari HP. Masa? Iya katanya gitu. Jadi keren ya. Bisa kamu ya. Kayak kalau nggak mungkin gitu, apalagi kan kamu masih muda gitu di umur yang segini udah jago banget gitu. Padahal juga nggak jago juga sih. Kalau dibilang jago itu rasanya nganu gak sih? Kan jadi jatuhnya di ekspektasi orang ya. Iya. Takut gak sih? Takut. Suka misalkan ini aja kalau misalkan aku diajakin collab tuh kayak aduh musuhnya tuh nggak pede gitu, berat banget gitu. Tapi kan lo ya, menurutku kalau kamu kayak gitu tuh sebenarnya nggak pede selalu ada, pasti selalu ada, pasti selalu ada rasa itu. Cuma ketika kamu memilih untuk tidak itu rugi banget, menurutku sih. Karena baik itu baik atau buruk ya menurutku ya, itu bikin pelajaran buat kita. Andai kata kamu collab sama si A dan itu nggak memuaskan untuk dia, it's okay. Buat belajarnya kamu. Iya, cuman kadang bikin overthinking sih, kayak mau ketemu lagi atau mau ngobrol lagi tuh kayak jadi agak sedikit sungkan sama canggung aja gitu. Jatuhnya ke situ. Iya, jatuhnya ke situ. Tapi kan teman banyak sekarang. Alhamdulillah. Dari Kopian guys, emang anu ya, emang kalau di Kopian itu santuy, jadi obrolannya pun nggak melulu hal-hal yang anu gitu loh. Iya. Bahkan kalau teman-teman Kopian dari barista itu kenapa bisa nyaman sih itu karena mereka apa ya, mereka itu nggak pernah, kalau menurutku ya nggak pernah memandang customer tuh kayak gimana. Jadi nggak mandang fisik sih, katakanlah gitu. Jadi sejauh ini aku Kopian tuh kayak enjoy karena itu mereka mau orangnya kayak gimana. Kalau misalkan emang suka di Kopian, mereka juga sharing gitu loh, nggak. Ya mungkin karena emang tugas barista juga sih. Menurutku bukan tugas sih. Oh bukan. Lebih ke arah gini ya, barista kan kerjanya emang kayak gitu ya. Suka ngobrol gitu loh. Ketika aku di posisi sebagai itu, ketika aku nggak bisa ngobrol sama orang itu aku bad mood gitu loh. Karena aku ketemu banyak orang tapi aku nggak ngobrolin apapun nggak enak. Menurutku sih kalau aku ya. Jadi bisa ngobrol sama orang itu enak dan nambah temen tuh enak banget menurutku. Enak banget. Apalagi kalau, dan kamu kan udah pengalaman di berbagai cafe shop ya di sini ya, di Banyuwangi sini ya. Di Banyuwangi ya. Membuat kamu kan teman-temanmu nambah terus toh. Alhamdulillah ya, nambah banyak. Dan dari barista itu temennya banyak juga gitu loh.
ketika Iya. kamu kenal satu barista ini, temannya dia bisa kenal kamu semua. Iya, bener banget itu. Parah. Jadi itu kayak mempercepat relasi kamu. Waduh, langsung instan gitu. Tapi enggak juga, karena ada proses tadi. Gitu. Iya. Ya karena proses kamu dihargai dan menurut mereka itu bagus, makanya mereka juga menghargai itu. Suka gitu loh kenal sama kamu. Karena ada something juga yang diambil dari kamu. Sebenarnya sih. Tapi sejauh ini kamu selama barista itu nggak ada komplain apapun? Nggak ada sih, baik-baik aja. All semuanya? Semuanya. Kamu pernah nggak ketemu barista cuek? Baru ini baru kemarin ini sih, kayak baru-baru muncul coffee shopnya. Aku nyoba visit ke sana, baru dapet 2 hari buka mungkin kalau nggak salah. Jadi aku masih ngejar diskon sih sebenarnya, diskon dari coffee shopnya. Ternyata baristanya nggak seramah yang aku bayangkan. Jadi untuk aku kesana lagi itu kayaknya mikir lagi kayaknya apa yang dicari. Ya kalau maupun tempatnya bagus, kalau dari aku tuh maupun tempatnya bagus, tapi kalau baristanya enggak komunikatif itu, enggak komunikatif, aku kayaknya bakal mikir 2 kali, apalagi jauh ya. Iya. Walaupun rasanya enak pun juga nggak terlalu ya. Nggak terlalu ingin kesana lagi gitu, masih mikir-mikir. Karena emang yang ngebawa itu emang manusianya sendiri. Iya. Jadi gimana cara sosialisasi sama customer. Menurutku poin pentingnya buka cafe shop ya itu sih. Ketika si barista bisa deket sama customer, aman. Akan selalu jalan gitu coffee shopnya. Pasti. Kamu gak kesini gitu. Oh iya, sungkan aku gak pernah kesini. Pasti ngerasain lah. Bener. Aku juga nganu sih. Di beberapa cafe shop juga kayak sungkan gitu loh kalau aku sering kesini dan kesana nggak pernah gitu loh. Jadi ayo kesana gitu walaupun gak disuruh sih. Iya. Apalagi kalau misalkan nih kayak masih satu desa gitu. Itu ada 5 coffee shop dan aku seringnya cuman ke satu. Itu bakalan ditanyain kayak guru sosial ya. Ya kamu kok nggak mampir gitu, wah pelanggaran nih, wah nggak bisa. Akhirnya aku merasa tidak enak hati, besoknya langsung aku kunjungin. Langsung gas. Udah. Sebenarnya yang dicari ya cuma obrolannya itu aja ya. Ketemu sama barista ngobrol gitu. sama nyantai-nyantainya gitu. Karena barista itu ya asik sih gitu sejauh ini. Yang bikin apa ya? Jadi aku tuh mikirnya tuh orang-orang tuh kayak orang-orang kopian. Awalnya aku mikirnya tuh mereka sombong gitu, kayaknya aduh enggak deh, kayaknya buat ngobrol sama customer yang kayak aku juga gitu. Soalnya emang kamu kayak apa? Kayak manusia. Dan kayak dari segi apa ya, kayak mungkin enggak deh, kayaknya agak berat gitu kalau diajak kenalan. Ternyata mereka enggak gitu kok. Kan kalau buat kalian yang masih, biasanya teman-temanku tuh suka ngomentarin, kok kamu berani sih gitu. Ya udah pede aja gitu, kenapa enggak? Soalnya orang-orang kopian tuh enggak sejahat itu. Enggak friendly banget itu. Loh. Iya. Enggak semenakutkan apa yang kalian pikirkan. Emang bener, setuju banget aku. Friendly banget. Cuma emang ada yang kayak tadi kamu bilang barista-barista yang cuek itu ada, tapi kebanyakan mereka yang baru. Iya, yang baru. Yang masih belum mengenal dunia cafe shop banget. Biasanya kayak gitu. Terus kamu esensi ngopi yang enak buat kamu itu gimana? Kalau esensi dari aku itu dari apa ya? Kenyamanan aku di kopian. Itu mulai dari tempatnya juga, kalau dari aku tuh tempat itu boleh yang bisa bukan boleh ya, tapi bisa yang bagus, bisa yang biasa aja, bisa yang apa ya, coffee shop yang rumahan gitu, katakanlah kedai kopi. Jadi enggak fleksibel sih gitu, enggak harus tentang tempat juga gitu. Tapi tiap orang punya standar loh, Zar. Iya. Panggilannya siapa sih? Zahra ya? Bisa. Ra ya? Ra bisa, Ra aja kali ya, lebih simpel gitu. Soalnya
kalau terlalu random kayak gitu itu dia tergantung orangnya sih. Iya, tergantung. Kalau aku selalu punya standar untuk diriku sendiri gitu loh. Jadi ketika aku pengen healing, aku ke tempatnya seperti ini. Ketika aku Iya, pengen happy, aku ke tempat benar. seperti ini. Ketika aku pengen ya wes sekedar menikmati minuman makanan ya berarti ke Iya. sini gitu loh. Mesti punya standar sebenarnya. Kalau kamu masa random banget? Kadang gimana ya, kalau aku sendiri tuh moodnya emang agak aneh gitu. Kadang bisa pengen tiba-tiba random, bisa pengen apa ya, kayak mungkin disuruh datang sih. Jadi Dan gimana kamu ya? kan berarti kan karena alasan sungkan sih. Iya. Bukan karena alasan kamu pengen ke sana atau Iya. sometimes. Soalnya ya kalau sharing ya kita dari sharing. aku. Kalau dari aku tuh tempat-tempat yang berbasis nggak terlalu crowded dan aku dapat di situ mungkin entah dengar suara burung, entah dengar suara kali gitu, suka aku. Tapi kalau dengar suara jalanan kayak gini gitu ya. Ini kita di depan soalnya guys. Dengar suara motor, terus banyak orang dan suara musiknya terlalu kenceng gitu kayak aku nggak suka. Karena aku esensi ngopi itu ketika bener-bener aku pengen santai, bukan pengen seneng-seneng banget kayak orang-orang mungkin ya. Jadi hal-hal yang suasananya itu santai, nggak terlalu crowded. Sebenarnya juga sama sih. Aku tuh nggak suka coffee shop yang sebenarnya kalau rame nggak apa-apa. Cuman biasanya itu kan ada coffee shop yang ketika apalagi notice kalau aku sendirian gitu. Itu langsung diliatin baru masuk tuh udah kayak diliatin tuh aku langsung kayak aduh. Emang aneh lah. Iya. Nggak tahu juga gitu. Kenapa gitu, kayak aku sempet di coffee shop di daerah kota sih. Itu baru karena aku sendirian, baru masuk langsung diliatin. Aku udah nggak gimana ya, nggak mood aja gitu. Ya udah yang niatnya mau santai gitu, aku langsung pulang aja deh gitu. Udah daripada iya. Terus kalau misalkan sendirian kenapa sih gitu kan, suka kayak apa gimana ya, nggak tahu juga sih pendapat mereka kalau sendiri tuh gimana, apa mikirnya aku nggak punya temen gitu ya, jadi Pasti sendirian lah. gitu. Tapi kan aku sama hal kayak gitu biasa sih. Lihat orang sendiri di coffee shop tuh agak umum ya udah, menurutku sih. Udah agak maksudnya, belum terlalu umum, cuma agak umum. Jadi soalnya emang tahu sendiri ya, kadang nongki bareng temen yang gak terlalu sefrekuensi kan malah jatuhnya just gadgetan sendiri-sendiri gitu loh. Iya, bener. Gak terlalu ada obrolan, jadi daripada kayak gitu mending sendirian nikmatin kopi udah selesai gitu. Mending gitu. Aku gak nyindir siapapun. Cuma hanya bilang aja. Jadi kan kamu kan udah ke beberapa cafe shop ya selama ini ya? Udah lumayan sih. Itu kamu ada perbandingan gak? Ada. Pernah membandingkan satu dengan yang lain gak? Pernah, tapi mungkin untuk membandingkan aku nggak terlalu ekstrim. Iya, juga nggak bilang gitu loh ke orang-orang kalau coffee shop ini sama coffee shop ini, cuman aku ya udah aku ngebandingin, ya udah aku buat diri sendiri. Iya, buat diri sendiri aja. Itu referensi untuk kamu nantinya enggak sih ya? Jadi dia itu tadi bilang kalau pengen buka coffee shop kan. Amin. Jadi kan itu bisa jadi referensi kamu kan? Iya. Ketika coffee shop apa sih yang bukan menguntungkan, coffee shop apa sih yang enak buat ngopi, itu kan kamu bisa membandingkan loh. Iya, benar. Kan banyak hal kan di dalamnya. Nah itu makanya kenapa aku explore coffee shop, dari situ juga sih ada tujuan tersendiri juga. Walaupun itu masih jangka panjang sih. Iya, jangka panjang. Tapi aduh, teman-teman udah ngedorong gitu kan. Ya udah kapan buka gitu, jangan nunggu lulus gitu. Dikira anak SMA buka bisnis tuh mudah kali ya. Enggak, kalau saranku kamu step by step aja. Iya. Jadi cafe shop tidak hanya sekedar kopi, menu enak, banyak pelanggan enggak. Tapi itu tentang bagaimana berjalannya bisnis kamu, dan itu hal yang sangat big di luar itu. Ini emang kelihatannya kan ini ya, kelihatannya kan ini. Padahal di dalamnya itu lebih sulit dan lebih rumit gitu loh. Benar. Kamu ketika kamu sendirian itu bakal berat, ketika kamu bareng orang itu kamu harus menemukan partner yang tepat. Menurutku partner yang tepat kan tergantung standarnya orang ya.
Iya. Standar orang tiap orang kan Iya. beda kan, partner yang tepat itu seperti apa. Cuma saranku, walaupun kamu punya partner yang tepat, kamu harus tetap ngerti hal Iya. itu. Jangan ngandelin partnermu. Bener. Soalnya juga kalau nyari partner tuh di zaman sekarang ya kan, aduh kayak mau temen baik aja kadang bisa gitu loh. Ada celah banget buat akhirnya Nusuk. iya nusuk gitu, tahu gitu Iya. kebusukannya. Jadi agak masih cari-cari. Tapi kan loh, aku punya saran ke kamu. Boleh? Jika kamu beneran mau buka bisnis ginian, jangan sama temen sih menurutku. Karena ketika sama temen, kamu profesionalitasnya agak kurang. Mungkin lah ya, kebanyakan orang itu kayak bisa. gitu. Ada rasa sungkan ketika Bener. nanti kalau tak bilang gini, dia gini Iya. gitu loh. Jadi lebih amannya kamu emang bener-bener sama orang yang pengen sama, ya mungkin awalnya temen ya, tapi bukan temen deket gitu loh. Iya. Sama-sama punya visi misi ke situ. Soalnya juga aku tuh tipikal orang yang gak enakan sih. Iya susah kalau kayak gitu. Susah gitu. Kamu harus berani bilang tidak loh. Belajar berani bilang tidak. Kayaknya kalau dari sekarang udah sih, udah mulai dilatih juga bilang enggak Iya. ke teman. Bagus. Soalnya kalau itu diterusin itu sakitnya ke diri sendiri kan? Ya nggak Iya. sih? Jadi Jatuhnya. jadi nyiksa ke diri sendiri sih. By the way, cafe shop apa? Kan dia mau buka cafe shop ya. Dan itu nggak tahu kapan. Cuma kalau dalam 5 tahun atau 5 tahun ke depan kayak cafe shop seperti ini masih diminati. Masih. Dan apakah kamu punya planning cafe shop seperti apa yang kamu inginkan? Kalau 10 tahun ke depan mungkin nggak seperti ini lagi soalnya. Iya. Kalau planning sih gimana ya? Belum sih kayaknya. Belum ada cafe shop seperti apa yang kamu mau? Belum. Sama sekali? Iya, soalnya aku masih pengen explore coffee shop itu yang dari luar Banyuwangi. Jadi aku Iya, pengen harus. tahu juga gitu. Harus. Soalnya kemarin juga teman-teman di Malang itu udah tanyain kapan ke Malang ya kan. Mohon maaf aja itu gimana mau ke Malang. Gitu Temennya dari masih. mana itu? Gimana? Temennya dari mana? Temennya dari kenal juga dari konten gitu. Anjir, keren banget. Padahal kamu lingkungannya cuma daerah sini tok loh. Iya, Tapi bisa kesana-sana ya? ya juga nggak tahu kenapa konten aku bisa nyampe ke sana gitu. Masa serius? Iya. Itu Dari- gimana nyampe kesananya? Mungkin dari teman-teman Banyuwangi kali ya. Ada yang punya teman di Malang, terus dikasih tahu, wah anak ini suka konten nih gitu. Mungkin gitu sih. Berarti mereka juga pengen kamu branding cafe shop mereka gitu tah? Maybe. Mungkin lebih ke konten sama sharing kopi sih kalau mereka. Tapi so far nganu ya, followers kamu itu para orang-orang kopian sendiri ya? Iya, Bukan maksudnya orang-orang non kopian tuh dikit. dikit kalau masih dulu masih ya sekitaran teman-temanku aja. Kalau sekarang tuh bahkan coffee shop tuh ngikutin aku sih. Gitu. Soalnya kalau kamu ingin mengedukasi orang-orang yang belum ngerti kopi, itu kamu bagus banget soalnya. Walaupun aku sekilas lihat dari konten kamu kan nganu ya, kayak tempat-tempat sama bentukan kopi seperti apa Iya, kan, benar. seperti itu. Tapi kan kamu nggak pernah sharing tentang rasa ataupun tempatnya seperti apa, nggak pernah sharing. Hanya mau digambar aja kan. Iya. Orang-orang kan berspekulasi sendiri, oh ini seperti ini. Ketika kamu edukasi ke orang-orang yang ngerti kopi, mereka mungkin ke arah, tempatnya bagus nih, lumayan loh itu. Walaupun mereka hanya lihat tempat loh ya, sama lihat menu loh. Iya. Tapi sangat bisa. Daripada, ya nggak apa-apa sih, kalau sekarang kamu orang kopian aja isinya. Cuma kalau kamu menambah orang-orang non kopi, kayaknya bermanfaat banget deh kontenmu. Lemar tuh sih. Iya, kalau teman-temanku itu gimana ya, kayak dibuat ngobrol kopian tuh mereka Nggak terlalu ngerti. Jadi aku juga agak bingung gitu loh gimana caranya biar nggak orang-orang kopian aja gitu. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja, ikutin aja. Kamu bakal menemukan hal itu kok nanti. Nggak usah dicari-cari banget. Soalnya emang kalau orang yang nggak pengen itu juga nggak bakal pengen kalau nggak dirinya sendiri. Nggak dari dirinya. Oke, jadi segitu aja sama Zara.
mungkin ada something yang kalian ambil dari Zara. Kalau kalian pengen tanya cafe shop yang enak, tempatnya bagus di mana, tanya dia aja. Boleh. Karena dia tahu banget. Tapi di sekitar Banyuwangi ya masih tahu ya. Masih sekitar Banyuwangi aja. Kalau di luar masih belum. Belum. Tapi worth it banget untuk tanya ke dia karena dia juga kenal sama baristanya. Ajak dia manda enak kayak. Lebih enak ya sama kamu. Boleh karena aku juga gimana bisa sharing sama ngopi bisa. Bukan tipikal orang yang memilih-milih boleh siapa aja udah ya, gitu. Menunggu ajakan kalian. Atau mau aku yang ngajak? Tapi kayak ini penontonnya ini dari teman-teman kamu deh kayaknya. Karena temanku nggak banyak. Sedikit. Ya udah itu aja dari aku sama Zahra. Bye bye.